Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah cerita yang berjudul Jeratan Lembah Manding Gunung Merbabu. Kisah yang ditulis oleh RI Story. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya aku pun mengajaknya bergabung bersama rombongan kami. Karena rasanya tidak mungkin juga kami dengan tega meninggalkan perempuan seorang diri di tengah kegelapan di jalur pendakian yang kami sendiri tersesat di dalamnya. Perihal dia manusia atau bukan, lebih baik aku mengajaknya untuk mencari jalan keluar dari sini terlebih dahulu. Perempuan itu mengiyakan ajakanku. Ia pun kemudian bergabung bersama kami. Sementara itu Laras terus berusaha untuk menenangkan perempuan itu agar ia tidak lagi merasa kesepian dan ketakutan. Sebab sekarang ia tidak lagi sendirian, ada kami yang akan menjaganya. Kami mulai kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari ketersesatan yang tidak kunjung berujung ini. Di sepanjang perjalanan aku berusaha untuk meyakinkan teman-temanku bahwa kita akan berhasil keluar dari jalan ini dan menemukan jalur pendakian yang benar. Selain itu, aku juga mencoba untuk mengingat-ingat kembali gambaran jalur pendakian yang sebelumnya kami pijaki. Aku berusaha mengingat sekeras mungkin. Aku tidak ingin kembali salah dalam mengambil arah. Setelah berjalan cukup lama dan malam semakin gelap gulita, kami akhirnya berhasil menemukan jalan yang benar. Kami kembali ke jalur Lembah Manding. Perasaan lega benar-benar menyelimutiku saat ini. Kayaknya kita udah balik ke jalur yang benar lagi nih. Alhamdulillah, ucap temanku kompak. Kami terus berjalan menyusuri jalur hingga akhirnya kami berhasil melewati Lembah Manding, tempat di mana banyak keangkeran terjadi di sana. Aku mulai menyadari tentang keterkaitan tempat angker itu dengan tersesatnya kami. Mungkin kami memang sengaja dibuat tersesat oleh makhluk gaib yang ada di Lembah Manding, atau mungkin memang yang kuasa mengarahkanku ke sana dengan maksud lain. Apapun itu, aku sangat bersyukur yang kuasa selalu melindungi kami. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 1 malam saat kami berhasil keluar dari Lembah Manding. Kami memutuskan untuk beristirahat lebih dulu dan mendirikan tenda guna mengistirahatkan tubuh, karena pagi nanti kami akan melanjutkan perjalanan untuk summit. Kami membangun 2 tenda, 1 tenda laki-laki dan 1 tenda untuk tenda perempuan. Kami saling bekerja sama untuk mendirikan 2 tenda agar kami bisa segera mungkin untuk beristirahat. Sementara itu aku meminta Laras dan pendaki perempuan yang kami temui itu untuk beristirahat saja dan membiarkan urusan bangun tenda menjadi tanggung jawabku dan juga ketiga teman laki-laki yang lain. Aku tidak tega melihat Laras dan pendaki perempuan itu yang nampak kelelahan. Terlebih lagi pendaki perempuan yang kami temui, ia hanya diam saja di sepanjang pendakian. Sepertinya ia benar-benar mengalami nasib yang buruk di dalam pendakian ini. Aku meminta Laras untuk bisa mengajaknya berbincang, setidaknya agar dia tidak terus-menerus kalut di dalam permasalahannya tersebut. Beruntung Laras mau mengikuti saranku. Laras dan pendaki perempuan itu pun terlihat berbincang. Aku sedikit menyimak pembicaraan mereka dari dekat sembari tetap membangun tenda. Bagaimanapun juga pendaki perempuan itu sudah bergabung bersama kami. Itu artinya ia juga menjadi tanggung jawabku secara moral. Ngomong-ngomong, aku belum tahu nama kamu. Kalau boleh tahu, nama kamu siapa? Tanya Laras. Rani, ucapnya singkat pendaki perempuan itu dengan wajah datar. Kuperhatikan pandangan perempuan itu terus-menerus kosong, bahkan semenjak aku pertama kali bertemu dengannya. Kamu sejak kapan tersesat di Lembah Manding? Ucap Laras. Aku nggak tahu. Perempuan bernama Rani itu terus-menerus menjawab pertanyaan Laras dengan jawaban-jawaban yang sangat pendek. Tentu hal tersebut nampak begitu aneh, apalagi ia dalam kondisi tersesat dan terpisah dengan rombongannya. Biasanya orang yang tersesat dan terpisah seorang diri sepertinya akan lebih banyak bicara. Ia akan menceritakan semua hal yang terjadi padanya dan terus-menerus meminta bantuan
Namun hal tersebut sangatlah berbeda dengan sikap yang ditunjukkan perempuan bernama Rani itu. Kulihat Laras terlihat kehabisan pertanyaan. Karena tidak ada interaksi aktif antara ia dengan perempuan itu, jika aku berada di posisi Laras, aku juga pasti akan merasa bingung dan canggung. Sekaligus bingung harus berbicara apalagi. Laras pun akhirnya mengajak perempuan itu untuk membuat minuman hangat dan memakan makanan ringan. Tanpa adanya perbincangan, keduanya mulai membuat makanan dan minuman hangat dengan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, 2 tenda berhasil kami bangun. Masakan yang dibuat Laras pun sudah siap. Kami menyantap hidangan seadanya yang dibuat Laras. Walaupun hanya sosis dan mie instan yang dijadikan mie tek-tek oleh Laras, tapi rasanya benar-benar enak. Enak Ras mie-nya? Alhamdulillah kalau enak. Kalau kurang nanti aku buatkan lagi, balas Laras. Pelan-pelan Zak makanya, ucapku yang melihat Reza tersedak. Ini mie tek-tek terenak yang pernah aku makan, ngelebihin buatan Mang Odik, ucap Reza. Siapa Mang Odik? Tanyaku penasaran. Mang Odik tukang nasi goreng deket rumahnya Ndra, sambung Laras. Pokoknya setiap mendaki kamu harus masak ini Ras, balas Reza. Iya itu bisa diatur. Oh ya Rani, kamu mau nambah lagi? Enggak, ucap Rani singkat. Dinginnya malam kala itu mulai menerobos kulit kami. Beruntung minuman hangat buatan Laras berhasil meredakan hawa dingin yang aku dan teman-teman lainnya rasakan. Tidak hanya beristirahat dan menikmati hidangan yang telah tersedia, aku dan teman-teman lainnya pun mulai saling melempar perbincangan dan juga candaan. Kami semua sangat menikmati obrolan malam itu, namun tidak dengan Rani. Aku melihat ia terus-menerus diam dalam lamunannya. Ingin rasanya aku menegurnya, namun tidak enak hati. Khawatir ia merasa tersinggung atau lain sebagainya. Akhirnya aku pun memilih untuk diam dan membiarkannya. Setelah lelah bercengkrama, satu persatu temanku memutuskan untuk beristirahat di dalam tenda. Laras tidur satu tenda dengan Rani, sementara aku bersama ketiga temanku yang lain. Aku yang belum merasa ngantuk memilih untuk duduk bersantai di depan tenda sembari memandangi langit yang begitu pekat kala itu. Di dalam kesendirianku, aku melihat ada banyak sekali makhluk gaib yang mengelilingi tenda kami. Sesosok wanita berdaster putih bertengger di pohon yang ada di depanku sembari mengayun-ngayunkan kakinya. Ada beberapa yang serupa mengambang dari satu pohon ke pohon lainnya. Sosok berkuncup dan bayangan hitam besar pun memperhatikan kami dari kegelapan hutan. Aku tidak tahu mengapa mereka memperhatikan tenda kami. Tapi anehnya entah mengapa mereka seperti menjaga jarak dan tidak berani mendekat. Karena sudah terbiasa dengan kehadiran sosok seperti mereka, aku pun berusaha untuk tetap bersikap tenang mengendalikan diriku dan berusaha untuk tidak mengindahkan kehadiran makhluk-makhluk menyeramkan itu. Di dalam lamunanku tanpa sadar terbesit pemikiranku tentang Rani yang terus-menerus bersikap aneh di sepanjang kami bersama. Rasanya ada yang berbeda dari diri Rani. Ia seperti tidak sama seperti aku ataupun teman lainnya. Namun aku tidak tahu apa yang membedakannya. Aku terus-menerus memikirkan hal tersebut, namun tidak kunjung mendapatkan jawabannya. Tidak ingin berpikiran yang berlebihan, aku memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan beristirahat seperti teman-temanku yang lain. Karena perjalanan besok masih sangat panjang, jarak puncak dan tempat kami bermalam masih cukup jauh. Oleh karena itu, aku perlu mengembalikan energiku yang hilang selama pendakian, agar tubuhku bisa kembali fresh. Dra, bangun Dra. Aku terbangun tatkala ada suara seseorang memanggil namaku dari luar tenda. Aku sangat mengenal suara yang memanggilku ini. Segera aku bangun dan memeriksa keluar. Benar saja, ternyata Laras yang mengetuk tenda sembari memanggilku dengan wajah terlihat panik. Kenapa Ras? Rani nggak ada di tenda, ucap Laras kebingungan. Mendengar itu aku segera membangunkan yang lain dan bergegas untuk menghampiri Laras. Maksud kamu nggak ada gimana Ras? Saat aku bangun tadi, Rani sudah nggak ada di sebelahku. Coba cari dulu di sekitar tenda. Mungkin saja Laras sedang buang air kecil atau sedang melakukan sesuatu. Aku mengajak semua teman-temanku untuk mencari keberadaan Rani di wilayah sekitar tenda kami. Kami terus memanggil nama Rani, namun Rani tidak kunjung menjawab panggilan kami. Akhirnya kami kembali berkumpul di titik tenda. Apa mungkin Rani sudah pergi menemui teman-temannya? Ucap Sukron. Bisa jadi. Mungkin salah satu temannya memberikan kabar kepada Rani untuk menghampiri rombongannya. Tapi seharusnya kalau dia memang mau pergi, paling gak beritahu aku yang paling dekat dengannya.
Tapi dia nggak ngasih tahu apa-apa ke aku. Kejanggalan semakin kurasakan dengan menghilangnya Rani. Tapi jika seperti ini, yang ada pendakian kali ini tidak akan berjalan menyenangkan. Karena terus memikirkan hilangnya Rani. Paling tidak sebagai leader aku harus bisa membuat suasana jadi seperti biasa lagi. Sudah, kita hargai saja keputusan Rani. Mending kita sarapan, terus lanjut menuju puncak. Nanti di base camp kita tanya ke petugas. Meskipun raut kecewa terlihat dari wajah Laras, namun ia terlihat berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri. Setidaknya aku dan teman-teman sudah berusaha untuk membantunya sebaik mungkin. Entah ia akan berterima kasih atau tidak, itu menjadi urusannya dan sudah bukan menjadi urusanku dan juga teman-teman lainnya. Semoga saja pendaki perempuan itu benar-benar bertemu dengan rombongannya dan bisa kembali melanjutkan perjalanannya hingga ia pulang nanti dengan selamat. Aku pun berharap wajah murung yang tergambar dari raut wajah perempuan itu lekas menghilang. Aku dan teman-teman lainnya hanya bisa mendoakan keselamatan pendaki yang kami temui itu. Jarum pendek sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Alih-alih memikirkan pendaki perempuan yang telah menghilang entah kemana, lebih baik kami mengisi perut dahulu sebagai modal tenaga menuju ke puncak. Beruntung makanan dan minuman yang kami bawa masih sangat cukup untuk kami berlima. Mie instan dan teh hangat menjadi pelengkap pagi kami yang menyegarkan ini. Makan bersama teman-teman pada pagi yang indah di gunung sungguh sangat menyenangkan. Suasana yang tenang dan sejuk dengan embun pagi yang masih menempel di atas rumput serta pepohonan hijau yang rimbun membuat kita merasa seperti di surga. Terdengar lagu burung yang bersautan dan angin yang bertiup lembut membuat kita merasa seperti diterima dengan hangat oleh alam. Rasa senang yang kami dapatkan dari makan bersama di gunung pagi ini benar-benar tidak terhingga. Kami menikmati makanan dengan sukacita. Bercengkrama dan tertawa bersama membuat suasana menjadi semakin hangat. Sungguh pengalaman yang tidak akan terlupakan selamanya. Gimana? Udah pada siap buat lanjut menuju puncak? Tanyaku memastikan. Siap Ndra, bahan bakar sudah diisi, tinggal tancap gas, balas Reza. Oke, kalau gitu sebelum lanjut jalan, kita berdoa terlebih dahulu supaya tidak ada halangan lagi di perjalanan naik ataupun turun. Berdoa dimulai. Selesai. Kami mulai melangkah dengan formasi aku berjalan di urutan paling akhir, sementara Reza berada di urutan paling depan sebagai penunjuk arah. Meskipun jarak antara Sabana dan puncak tidak begitu jauh, kami tetap waspada sebab kami tidak ingin kejadian kemarin malam di mana kami semua tersesat di lembah Manding terulang kembali. Rasanya sudah cukup tersesat satu kali. Kami tidak ingin tersesat untuk yang kedua kalinya. Maka dari itu aku terus memperhatikan jalur yang kami pijaki agar tidak sampai salah pilih jalur. Di sepanjang perjalanan kami saling bercengkrama satu sama lain. Tidak lupa kami pun sesekali saling melempar sandaan agar pendakian kami menuju puncak terasa menyenangkan. Sebab sebelumnya pendakian yang kami lakukan cukup menegangkan. Banyak hal buruk terjadi selama kami mendaki yang membuat perasaan kami cukup campur aduk. Saat di Sabana kami sesekali berhenti untuk menghela nafas dan sedikit mengambil gambar. Pemandangan Gunung Merbabu via Suwanting ini memang benar-benar sangat indah. Walaupun harus menempuh medan yang cukup sulit, akan tetapi terbayarkan dengan bentangan sabana hijau yang begitu indah dan hembusan angin yang menyejukkan. Setelah menempuh perjalanan dari Sabana, kami pun akhirnya sampai di puncak Merbabu. Rasa lelah yang kami rasakan selama pendakian pun menghilang. Seketika berubah menjadi perasaan bahagia yang tidak mampu kami deskripsikan dengan sederhana. Akhirnya kita bisa sampai di puncak Merbabu. Benar-benar indah pemandangan di sini. Rasanya semua rasa lelah selama pendakian hilang begitu saja. Aku juga melihat wajah senang dari diri Laras. Ia nampak begitu lega ketika ia berhasil menampakkan kaki di puncak Merbabu. Aku membentangkan tangan merasakan angin yang berhembus di puncak Merbabu dengan menghadap ke arah Gunung Merapi. Setelahnya seperti biasa, aku duduk seorang diri di sebelah batu. Namun baru aku ingin duduk, tiba-tiba di sebelahku ada seseorang yang mendahuluiku. Laras? Ucapku saat tahu orang itu adalah Laras. Jangan dibiasain sendirian kalau di puncak gunung. Mulai sekarang aku bakal nemenin kamu menikmati pemandangan ini, ucap Laras dengan tatapan masih mengarah ke depan. Aku pun segera mengambil posisi duduk di sebelahnya sembari tersenyum. Emangnya kamu gak mau ikut foto-foto sama yang lain? Aku mendaki untuk menikmati keindahan alamnya, bukan untuk mencari perhatian dengan postingan
supaya mendapat apresiasi dan pujian dari orang lain, ucap Laras. Aku menoleh ke Laras dan tersenyum padanya. Laras yang sadar aku sedang memperhatikannya ikut menoleh ke arahku sembari membalas senyumanku. Kembali aku melihat ke arah Gunung Merapi sembari berkata, "Kamu benar, Ras. Apalagi sekarang ini banyak orang yang memamerkan materinya dan menganggap bahwa dirinya lebih unggul dari yang lain. Mereka mungkin lupa bahwa kekayaan tidak datang hanya dari uang. Mereka lupa bahwa kebahagiaan yang sebenarnya datang dari memiliki dan menghargai hal-hal yang dianggap penting dalam hidup, seperti keluarga, teman, pekerjaan yang disukai, dan kebebasan untuk mengeksplorasi dunia. Dengan memamerkan kekayaan, mereka hanya mencari pengakuan sesaat, bukan kedamaian jangka panjang. Seharusnya mereka mencari cara untuk menghargai segala hal yang telah mereka miliki dan menggunakannya untuk membuat orang lain bahagia." Kali ini Laras yang menoleh ke arahku dengan senyuman dan mata yang berbinar. Ternyata mendaki itu seperti sebuah candu di mana saat raga ini lemah akan kuat dengan sendirinya karena sebuah rasa. Aku sudah belajar banyak dari gunung, belajar bagaimana caranya bersabar dan tidak akan pernah menyerah untuk menunggu, ucap Laras tiba-tiba. "Maksudnya?" tanyaku heran. Laras hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku mengenai ucapannya tadi dan segera beranjak menghampiri yang lainnya. Saat aku ingin menghampiri Laras dan teman-temannya yang lain, aku melihat dua orang pendaki yang aku temui ketika berada di bawah. Dua pendaki yang sebelumnya kami temui sewaktu sampai di base camp. Saat teman-temanku sedang sibuk mengabadikan momen di puncak Merbabu, aku memilih untuk berjalan pelan mendekati ke arah dua pendaki tersebut. Kulihat keduanya sedang berbincang serius. Aku penasaran dengan apa yang mereka bicarakan. Mungkin saja ini juga bisa menjawab kecurigaanku di awal. Aku mendengar mereka sedang membicarakan tentang pendaki perempuan. Pendaki perempuan itu menghilang saat melakukan pendakian menuju puncak Merbabu. "Kita sudah 2 kali naik ke Merbabu, tapi kita belum juga ketemu dengan saudara kamu itu," ucap salah seorang pendaki. "Kita jangan putus asa. Bagaimanapun juga keselamatan Rani bergantung pada kita berdua." Aku mendengar bahwa kedua pendaki itu membicarakan tentang seseorang yang bernama Rani. Aku pun berpikir, apakah Rani yang dibicarakan oleh kedua pendaki itu adalah Rani yang sempat aku dan teman-teman lainnya temui di Lembah Manding. Jika itu benar Rani yang dimaksud oleh kedua pendaki tersebut adalah Rani yang aku dan teman-teman temui, aku harus sesegera mungkin memberitahukannya kepada mereka. Segera aku menghampiri mereka dan mencoba berbasa-basi dengan menegur kedua pendaki itu. Semoga kali ini sikap mereka jauh lebih baik dibandingkan saat di base camp sebelumnya. "Berdua saja, Mas?" "Iya nih, Mas," ucap kedua pendaki itu. "Oh ya, kenalin, saya Hendra, Mas," ucapku yang memperkenalkan diri. "Saya Reno dan teman saya Jamal," ucap Reno memperkenalkan temannya. Nampaknya kedua pendaki itu terlihat lebih welcome dibandingkan dengan sebelumnya. Sepertinya ini momen yang tepat untuk aku mencari tahu. "Ngomong-ngomong, tadi saya sempat dengar kalian berdua sedang mencari seseorang ya?" Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka memberi kode seolah menanyakan boleh menceritakannya atau tidak. Setelah pendaki satunya mengangguk, pendaki yang bernama Satrio mulai menjawab pertanyaanku. "Benar, Mas, kami sedang mencari pendaki perempuan namanya Rani. Kebetulan dia saudara saya, Mas," ucap Satrio. "Kebetulan saat di Lembah Manding, saya dan teman-teman sempat berjumpa dengan seorang pendaki perempuan bernama Rani. Apa mungkin orang itu yang kalian cari?" Kedua pendaki tersebut pun kemudian menjelaskan ciri-ciri Rani kepadaku dengan detail. Dan benar saja, semua ciri-ciri yang diceritakan oleh kedua pendaki tersebut sama persis dengan Rani yang aku temui di Lembah Manding. "Terus sekarang Rani di mana, Mas?" tanya kedua pendaki itu. "Kebetulan dia sempat bergabung bersama kami, Mas. Dia juga sempat tidur dalam satu tenda bersama teman perempuan kami. Tapi saat pagi hari, dia tiba-tiba saja menghilang. Kami pikir dia sudah kembali bertemu dengan rombongannya. Sebab sebelumnya, dia bercerita bahwa dia terpisah dari rombongannya, Mas." "Bisa tunjukin tempat terakhir kalian bertemu Rani, Mas?" tanya Reno. Mereka berdua pun kemudian memintaku untuk menunjukkan tempat di mana aku bertemu dengan Rani di Lembah Manding. Dengan senang hati aku pun menyanggupi permintaan kedua pendaki tersebut. Namun sebelumnya aku juga harus menceritakan persoalan ini kepada teman-temanku karena mereka juga perlu mengetahuinya. Aku memanggil semua teman-temanku untuk mendekat ke arahku. Aku pun lantas menceritakan semuanya kepada mereka kalau dua pendaki ini sedang mencari pendaki yang bernama Rani.
Mereka semua sedikit bingung dengan apa yang terjadi, karena sebelumnya kami mengira Rani sudah berkumpul kembali dengan rombongannya. "Loh, kami kira dia sudah gabung ke rombongan lagi, Mas," tanya Reza. "Nanti di bawah saya akan menjelaskan semuanya. Sekarang tolong antarkan saya ke tempat kalian bertemu dengan Rani." Tidak ingin berlama-lama lagi, kami bersama kedua pendaki tersebut pun turun bersama. Tujuan pertama kami adalah Lembah Manding, tempat di mana kami berhasil bertemu dengan Rani. Kami semua berharap bahwa Rani masih berada di Lembah Manding, sehingga kami bisa segera mungkin untuk menyelamatkannya. Di tengah perjalanan menuju Lembah Manding, Laras tiba-tiba saja mengutarakan keraguannya bahwa Rani masih ada di Lembah Manding. "Aku sedikit ragu kalau Rani masih ada di sana." "Kita coba dulu, Ras. Siapa tahu dia masih ada di sana. Kalaupun nanti hasilnya nihil, kita bisa cari di tempat lain." Setelahnya, Laras pun menceritakan sesuatu yang tidak diketahui olehku dan juga teman-teman lainnya. Ia menceritakan perihal kondisi Rani saat mereka sedang berada di dalam tenda bersama Rani. Laras merasa ada sebuah kejanggalan. "Jujur, sewaktu aku dan Rani berada di satu tenda yang sama, aku melihat ada hal janggal dari diri Rani," ucap Laras. "Maksud kamu, Ras? Hal janggal gimana?" "Aku melihat Rani menangis di dalam lelapnya. Wajahnya benar-benar ketakutan. Aku sendiri tidak tahu pasti penyebab ketakutan yang tersirat dari wajahnya itu. Namun saat aku mau menanyakan, tiba-tiba Rani berhenti menangis dan terlelap kembali," ucap Laras. Mendengar ucapan Laras, seketika perasaanku merasa seperti ada kejanggalan dengan keadaan Rani sekarang. Namun ku coba membuang pikiran buruk tentang keadaan Rani, supaya teman-temanku juga tidak berpikiran yang aneh-aneh terhadapnya. "Entah bagaimana nantinya kondisi Rani, kita harus tetap doakan yang terbaik untuknya." Di sepanjang perjalanan menuju Lembah Manding pun benar-benar hening. Suasana menegangkan terlihat sangat jelas dari pendakian ini. Bukan hanya aku dan teman-teman yang merasakan ketegangan tersebut, tetapi hal tersebut pun terlihat begitu jelas dari wajah pendaki yang kami temui ini. Terlebih lagi dengan Reno yang tidak lain adalah saudara Rani itu sendiri yang sudah melakukan segala macam upaya, bahkan sampai naik ke puncak merbabu sebanyak 2 kali. Raut wajahnya sangat terlihat menandakan rasa cemas yang begitu besar terhadap Rani. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, kami pun akhirnya sampai di Lembah Manding. Namun di sana kami tidak melihat siapapun. Bahkan aku sendiri yang memiliki kekurangan melihat hal gaib pun tidak merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitar tempat kami berdiri saat ini. Tidak menyerah begitu saja, kami pun akhirnya memilih untuk berpencar guna mencari keberadaan Rani. Kami semua menyebar ke semua titik yang ada di Lembah Manding. Pencarian kali ini aku satu tim dengan Laras. Aku juga menyuruh yang lainnya untuk mengikatkan tali di setiap jalur yang mereka lewati supaya tidak tersesat. Beruntung ini siang hari, jadi aku masih sedikit tenang ketika kami memutuskan untuk berpencar. "Kayaknya Rani gak mungkin kesini, Indra," ucap Laras. "Aku juga berpikiran begitu, Ras. Terlebih lagi di sini, hutannya sangat rimbun dan kanan kiri hutan." Lembah Manding yang terkenal dengan keangkerannya tersebut siang ini benar-benar terasa sangat sunyi dan sepi. Setelah mencoba mencari selama beberapa waktu di Lembah Manding, bahkan sampai titik terjauh kami tidak kunjung menemukan titik terang berkaitan dengan keberadaan Rani. Aku pun kemudian memanggil semua teman-temanku dan juga 2 pendaki yang bersama kami untuk berkumpul lagi di satu titik. "Gimana? Ada yang bisa menemukan Rani?" "Enggak ada siapa-siapa, Ndra. Semua tempat sepi," ucap teman-temanku serentak. "Kami juga tidak menemukan apapun atau siapapun," ucap Reno. "Sepertinya Rani benar-benar sudah tidak ada di Lembah Manding. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini, Mas?" tanyaku kepada kedua pendaki tersebut. Kedua pendaki tersebut pun kemudian mengajak aku dan teman-teman lainnya untuk ikut turun dengannya. Ia ingin menjelaskan semuanya dan ingin menunjukkan sesuatu pada kami. Sebelum memutuskan untuk ikut dengan kedua pendaki tersebut, aku lebih dulu berdiskusi dengan teman-temanku. Aku tidak ingin mereka pergi dengan berat hati. "Kalian gimana?" tanyaku kepada teman-teman. "Ya sudah, kita ikutin saja, Ndra. Aku juga masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Rani," ucap Laras. "Aku sih ikut aja, Ndra," sambung Reza dan disusul anggukan dari Sukron dan Putra. Aku merasa lega karena ternyata teman-temanku tidak berat hati untuk pergi bersama kedua pendaki itu guna mendapat penjelasan mengenai Rani. Kami semua pun kembali ke tempat kami membangun tenda untuk merapikannya dan bergegas untuk turun ke base camp dengan segera.
Panas terik kala itu tidak menggoyahkan semangat kami untuk turun ke base camp. Tidak seperti saat naik ke puncak. Perjalanan kami turun pun terasa lebih cepat dan lebih mudah. Tidak ada kendala apapun saat kami turun ke bawah. Hanya rasa lelah saja yang terus menghampiri kami. Kami pun beberapa kali menyempatkan diri untuk beristirahat melepas lelah dan bergegas untuk melanjutkan perjalanan kembali. Setelah memakan waktu cukup lama, kami akhirnya sampai di base camp Merbabu. Setelah menghela nafas sejenak, kedua pendaki tersebut pun langsung mengajak kami semua untuk pergi menuju tempat yang ingin mereka beritahu pada kami. Aku dan yang lainnya pun segera masuk ke dalam mobil dan mengikuti arah motor Reno yang berboncengan dengan Jamal. Setelah melewati beberapa tikungan dan beberapa turunan terjal, kami sampai di sebuah rumah sakit yang terletak di daerah Kota B yang tidak jauh dari Gunung Merbabu. Kami bingung kenapa Reno dan Jamal mengajak kami ke sini. Aku dan teman-teman pun diajak untuk pergi ke sebuah ruang rawat yang cukup besar. Satu persatu dari kami masuk ke dalam ruangan, terlihat ada seseorang yang terbaring tidak sadarkan diri di ranjang ruang rawat. Di sebelahnya ada seorang wanita parubaya yang kutebak kalau itu adalah ibu dari orang yang sedang dirawat ini. Reno menyalami ibu itu dan memperkenalkan kami kepadanya. Terlihat dengan jelas raut wajah sedih yang mendalam dari si ibu ini. Setelahnya Reno menyuruh kami untuk mendekat ke ranjang tempat tidur untuk melihat orang yang sedang tidak sadarkan diri itu. Saat itu juga kami semua sangat shock, sebab seseorang yang sedang terbaring lemas di atas ranjang adalah sosok Rani yang kami temui saat berada di lembah Manding malam itu. "Apakah dia perempuan yang kalian temui malam itu?" tanya Reno. "Benar mas, dia benar Rani pendaki perempuan yang kami temui di lembah Manding. Dia sudah berada di sini hampir 2 minggu dan kondisinya tidak kunjung membaik," ucap kedua pendaki tersebut. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin Rani yang kami temui semalam sudah terbaring selama 2 minggu di sini? Lalu siapa Rani yang kami temui di lembah Manding itu? Lalu kenapa Mas Reno dan Mas Jamal mendaki ke Merbabu untuk mencari Rani, sedangkan dia sudah ada di sini selama 2 minggu? Reno dan Jamal menceritakan tentang alasan mengapa mereka sampai pergi ke Gunung Merbabu, bahkan sampai 2 kali. Sebelumnya mereka sempat mendatangi orang pintar untuk menanyakan perihal keadaan Rani yang terasa janggal. Orang pintar tersebut menjelaskan pada Reno bahwa Korin Rani masih terjebak di Gunung Merbabu, dan orang pintar itu berkata bahwa Rani harus ada yang menyelamatkannya. Oleh karena itu Reno dan Jamal pun bertekad untuk menyelamatkan Rani dengan kembali melakukan pendakian ke Merbabu, tempat di mana Rani mengalami kejadian buruk sampai tidak sadarkan diri bahkan hingga saat ini. "Kami ingin menyelamatkan Rani, akan tetapi kami tidak tahu di mana kami harus menyelamatkannya," ucap Reno. "Apa benar kalian sempat bertemu Rani? Tolong beritahu ibu bagaimana keadaannya dan di mana dia sekarang," ucap ibu Rani sembari berlinangan air mata. Sungguh tidak tega aku melihatnya menangis seperti itu. Tapi aku tidak tahu dengan apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ibu itu. Aku yakin jika aku menjelaskannya, hal itu akan membuatnya lebih sedih lagi. Aku terdiam dan hanya bisa memandang air mata yang terus membasahi pipi ibu Rani. Bibirku terasa kaku untuk berucap, hingga tiba-tiba Reza memegang bahuku dan menyuruhku untuk mundur. "Biar aku yang jelasin. Aku tahu kamu gak bisa buat ngejelasinnya," ucap Reza. Iya Za." Aku duduk termenung di ruang tunggu di luar kamar rawat. Aku sangat ingin membantunya, tapi aku tidak tahu di mana keberadaan Rani sekarang. Laras yang melihatku sedang merenung menghampiriku dan duduk di sampingku. "Aku tahu kamu pasti ingin menolong Rani, tapi bagaimanapun juga kamu tidak perlu memaksakan diri. Kita nggak tahu Rani di mana. Sekarang yang kita bisa lakukan hanya mendoakan yang terbaik untuk Rani." "Iya Ras." Setelah Reza menjelaskan semuanya dan kami juga sudah memahami apa yang sedang terjadi dengan Rani, aku dan teman-teman pun lantas berpamitan untuk kembali pulang ke rumah. Sebelumnya aku dan teman-teman pun memohon maaf karena tidak bisa berbuat apa-apa. Reno juga tidak menyalahkan kami karena tidak sempat menyelamatkan Rani sewaktu di lembah Manding. Sebelum aku dan teman-teman beranjak dari rumah sakit, Reno sempat menghampiriku dan meminta nomor teleponku untuk lain kali mendaki bersama. Aku pun dengan senang hati memberi nomor teleponku pada Reno. Setelahnya, aku mengajak semua temanku untuk lanjut kembali pulang ke rumah. Sebenarnya, aku masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi dengan Rani.
Kok bisa ya Korinya terjebak di sana? Ucap Reza. Aku juga nggak tahu kenapa Rani bisa seperti itu. Mungkin saat mereka melakukan pendakian, salah satu dari rombongan mereka pasti ada yang melakukan kesalahan, namun tidak ada yang menyadarinya, ucap Putra. Ya mungkin, maka dari itu saat mendaki, kita harus bisa jaga sikap dan jaga lisan, paling tidak untuk meminimalisir hal buruk yang bisa datang menghampiri kita saat melakukan pendakian. Mudah-mudahan Rani masih bisa diselamatkan, ucap Sukron. Amin, ucap kami semua serentak. Kami semua sangat menyayangkan kejadian yang menimpa Rani, meskipun kami sendiri tidak tahu apa penyebab pasti sakit yang diderita oleh Rani. Mungkin saja saat mendaki waktu itu, dia ada salah sikap atau salah ucap. Kami tidak bisa menghakimi seseorang hanya dengan satu pandangan saja. Tepat pukul 8 malam kami sampai di rumah. Setelah mengantarku, Reza dan yang lainnya langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang supaya tidak terlalu larut di jalan. Kalian hati-hati ya. Iya Ndra, sampai bertemu kembali di pendakian selanjutnya, balas Reza. 3 hari sudah berlalu. Bapakku dan ibuku sudah pulang dari sehari yang lalu. Aku pun sudah kembali mengerjakan aktivitasku mengurus kebun dan membantu ibuku membuat keripik tela. Akhir-akhir ini matahari benar-benar terasa menyengat ubun-ubun. Bahkan saat malam hari pun terasa sangat gerah. Kamu kemarin mendaki ke Merbabu gak ada masalah Tondra? Ucap bapakku saat sedang beristirahat di bedeng kecil yang dibangun di dekat kebunku. Alhamdulillah gak ada masalah pak. Tapi apa Ndra? Aku sempat bertemu pendaki yang mengalami masalah pak. Masalah apa? Aku menceritakan semuanya pada bapakku mengenai apa yang terjadi dengan Rani. Dari awal bertemu Rani di Lembah Manding hingga terkejut saat melihat Rani yang ternyata sudah terbaring di rumah sakit selama 2 minggu. Aku ingin menolongnya, tapi aku nggak tahu harus gimana. Susah Ndra. Biasanya jika seseorang yang Korinya terperangkap, kita tidak bisa mencarinya di alam ini, namun harus masuk ke alam yang lain untuk menemukannya. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke sana. Maksudnya alam lain pak? Sama seperti bapak dulu sewaktu mencari pendaki yang hilang di Gunung Lawu. Bapak baru sadar kenapa tim SAR tidak bisa menemukannya. Itu semua karena pendaki itu dibawa makhluk halus ke alam yang lain. Aku terdiam sejenak. Aku berpikir yang dimaksud bapak dengan alam lain itu apa mungkin dunia antabranta yang pernah aku masuki sewaktu mengembalikan tusuk konde di Gunung Arjuna. Lalu kenapa hanya Korinya saja pak yang dibawa makhluk halus itu, sedangkan pendaki yang bapak temukan hilang bersama jasadnya? Bapak juga kurang ngerti Ndra. Mungkin kasusnya sedikit berbeda. Aku merasa kasihan pak sama ibunya Rani, apalagi saat melihat dia menangis. Ya kita sebagai orang biasa bisa apa Ndra? Paling cuma bantu doa. Ya wis, ayo pulang. Ibumu hari ini masak bandeng disambelin, lanjut bapakku. Aku dan bapak pun lekas kembali pulang ke rumah karena hari ini ibuku memasak makanan kesukaanku dan bapakku. Di malam hari yang indah dalam kesendirianku, aku melamun. Aku mengembara ke dalam hayalanku, mencari rahasia tidak terucap. Mimpi-mimpi yang tersembunyi di dalam hati mengajarkanku untuk menjadi lebih dewasa. Jiwaku pun tertawa, sedangkan hatiku menangis. Aku melamun mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Di malam hari yang indah ini di teras rumah, dering telepon seketika membuyarkan lamunanku. Aku tidak tahu siapa yang menelpon malam hari begini. Kulihat ini nomor baru dan belum ada namanya di HP-ku. Assalamualaikum, ini benar Hendra kan? Ucap suara di balik telepon. Waalaikumsalam. Iya, saya Hendra. Ini siapa ya? Aku Reno, Ndra. Reno? Ada apa dia menelpon aku malam-malam begini? Oh iya, ada apa ya Ren? Kok tiba-tiba nelpon? Besok kita bisa ketemu gak Ndra? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Besok? Di mana Ren? Nanti aku share log tempatnya. Iya Ren, tapi aku bisanya malam hari gak apa-apa kan? Iya Ndra gak apa-apa. Ya sudah, sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum, ucap Reno mengakhiri. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang ingin dibicarakan Reno sampai tiba-tiba ingin bertemu denganku? Apa ini ada hubungannya dengan Rani? Entahlah, mungkin akan kupastikan nanti saja saat bertemu dengannya. Mengalir dalam pemikiran ini, aku tersesat mencari jawaban yang tepat. Aku mencari di setiap sudut isi kepalaku, dalam setiap hela nafas, dan di setiap hela nadi.
Aku mencoba menemukan jawaban yang tepat. Jawaban yang dapat menerangi jalan keluar dari labirin yang membingungkan ini. Kamu yakin ini tempatnya, Ndra? Tanya Reza. Ya, Reza. Sengaja aku mengajaknya untuk menemaniku bertemu dengan Reno. Kini kami sedang berada di depan sebuah kafe yang terletak di kota es, sedang memastikan tempat yang dikirim Reno padaku. Kalau dari maps yang dikirim Reno sih mengarahnya ke sini, Sa. Ya wes, ayo kita masuk dulu aja buat mastiin. Reza segera mengambil posisi parkir di tempat yang sudah disediakan kafe yang kami kunjungi ini. Setelahnya segera memasuk ke dalam untuk mencari keberadaan Reno. Tidak jauh dari pintu masuk, tepatnya di pojok kanan kafe, terlihat seseorang yang sedang duduk seorang diri, melambaikan tangannya sembari memanggil namaku. Sebelah sini, Ndra. Sesampai di tempatnya, Reno menyilahkan kami duduk dan memanggil pelayan kafe untuk menawarkan kami untuk memesan minuman terlebih dahulu. Seorang wanita dari meja kasir segera menghampiri kami dengan membawa buku menu dan secari kertas yang sepertinya untuk menulis pesanan. Silakan, Pak, ucap pelayan itu. Aku dan Reza saling pandang karena bingung dengan pelayan itu yang memanggil kami Pak. Apa iya wajahku dan Reza sudah terlihat seperti bapak-bapak? Biar aku yang urus, Ndra, ucap Reza sembari menyeringai. Perasaanku tidak enak dengan ekspresi wajahnya itu. Oh ya nak, ini bapak pesen teh tarik 1 dan kopi susu 1, tapi gak pakai es, ucap Reza. Sontak aku menyikut bau Reza sembari berkata, emang kamu kira mbaknya ini anakmu? Seenaknya aja manggilnya anak. Lah orang mbaknya aja manggil kita Pak, Ndra, balas Reza. Ya gak gitu juga, Supri. Reno dan pelayan itu sedikit tertawa melihatku dengan Reza yang sedang berdebat. Maaf ya mbak, teman saya belum periksa seminggu, jadi agak konslet, ucapku pada pelayan itu. Iya mas, gak apa-apa, balas pelayan itu. Oh ya, itu yang teh tarik, gulanya 2 sendok teh aja ya mbak. Terus diaduknya 15 kali supaya merata manisnya. Sama ditariknya jangan kenceng-kenceng, takut jeplat nanti. Reza menoleh ke arahku, dahinya mengkerut dan matanya menatap tajam ke arahku, lalu menoleh lagi ke arah pelayan. Maaf ya mbak, teman saya yang ini sudah 2 minggu gak periksa, jadi lebih parah dari saya, ucap Reza membalas perkataanku. Iya mas, ada yang mau dipesan lagi? Tambah kentang goreng mbak, ucap Reno. Baik, jadi teh tarik 1 tapi ditariknya jangan kencang-kencang. Terus kopi UU 1 sama kentang goreng 1. Ditunggu sebentar ya mas, ucap pelayan kafe menjabarkan pesanan kami dan segera kembali menuju meja kasir. Dra, kopi UU katanya, ucap Reza. Ya kan kamu mesen gak pakai es. Ya juga ya, lucu juga mbaknya. Setelah memesan kami hanya berbincang kecil dan belum masuk ke topik utama yang menyebabkan Reno mengajakku untuk bertemu dengannya. Hingga makanan dan minuman sudah diantar pelayan, Reno mulai membuka pembicaraan mengapa ia ingin bertemu denganku. Jadi gini Ndra, Reno bercerita kalau dirinya sewaktu kami pulang dari rumah sakit, dia menghampiri Kiai Seno, orang pintar yang sebelumnya menyuruh mereka untuk menyelamatkan Rani. Reno menghampirinya untuk mengatakan kalau dirinya belum bisa menemukan keberadaan Korin Rani. Kiai Seno sebenarnya sudah menduga kalau Reno tidak akan bisa menemukan Rani dengan mudah. Menurutnya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menemukan Rani. Kiai Seno sendiri pun tidak bisa memastikan apakah dirinya bisa masuk ke tempat Korinnya terjebak atau tidak. Terlebih lagi, Seno juga sudah tidak mampu untuk berjalan jauh dengan tubuh rentanya, apalagi harus mendaki ke gunung. Reno benar-benar putus asa saat mendengar penjelasan dari Yai Seno. Namun Yai Seno akan mencoba mencari petunjuk mengenai orang yang bisa menyelamatkan Rani. Hingga keesokan harinya, Yai Seno mendapat mimpi bertemu seseorang. Berpakaian serba putih, sosok tersebut mengatakan kalau Reno harus mengajak seorang pria yang sempat bertemu dengan Rani di lembah Manding. Sebenarnya aku bingung siapa pria yang dimaksud Yai Seno. Namun saat aku sedang memikirkannya, Yai Seno berkata lagi kalau aku sempat meminta nomor telepon pria itu. Seketika itu juga aku teringat kalau aku sempat meminta nomor telepon kamu, Ndra. Mengapa harus aku yang ikut dalam pencarian kalian, Ren? Aku tidak memiliki ilmu apa-apa. Aku hanya seorang anak muda yang hanya hobi mendaki gunung. Yai Seno yang aku tanyai meminta aku untuk mengajakmu dalam pencarian ini karena kamu memiliki hal yang spesial di dalam dirimu. Namun, dia tidak mengatakan hal spesial itu kepada aku.
ucap Reno. Semula aku ragu sekaligus bingung mengapa mereka harus melibatkanku dalam pencarian Corin Rani. Terlebih lagi aku tidak mengenal Rani. Aku dan teman-teman hanya kebetulan bertemu dengan Corin Rani saat berada di Lembah Manding. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.